Om Swastiastu. Tribuners, bertemu lagi dengan saya, Ana Agung Sri Kusniarti. Kali ini kita akan membahas tentang pencerahan dari Ida Pandita mengenai surga dan neraka dalam Hindu. Berbicara mengenai agama yang berintikan pada keyakinan, selalu ada konsep yang disebut kehidupan setelah kematian atau eskatologi. Dalam ajaran agama Hindu, eskatologi tidak hanya berhenti di surga dan neraka saja. Hindu memiliki suatu lokasi conditioning daripada sebuah spirit. Selama ini ketika agama hadir, lalu memberikan penjelasan bahwa dunia ini bukan tujuan. Dunia adalah dunia pelantara untuk menuju keabadian di alam niskala atau alam eskatologi. Dalam pandangan agama Semit, mereka meyakini surga itu merupakan tujuan akhir. Beda dengan Hindu yang menganut paham Abrahamit atau moksa dan kemanunggalan antara Atman dengan Brahmanlah tujuan akhirnya. Dalam suatu pandangan agama di luar Hindu meyakini surga dan neraka terjadi ketika dunia ini kiamat, sehingga mereka meyakini orang yang berbuat baik akan berada di surga abadi, sedangkan orang yang berbuat buruk tersisa di neraka abadi. Dalam pandangan Hindu, surga dan neraka adalah dunia antara yang terbentuk bukan hanya karena spiritual tetapi juga karena kondisi mental. Dalam artian surga dan neraka merupakan keadaan pikiran. Kalau kita kembalikan arti kata surga atau swarga, swar artinya terang dan ga artinya jalan, di mana ada jalan yang terang. Nah, untuk berbicara surga dan neraka, kita tidak hanya berbicara eskatologi atau alam akhirat. Namun dalam kehidupan kita saat ini pun manusia sudah mengalami surga dan neraka. Dalam pandangan agama Hindu, terutama yang berlandaskan pada kitab-kitab Purana, surga dan neraka merupakan kondisi yang dialami oleh seluruh roh ketika dia mengalami proses kematian. Artinya, kita sudah pasti masuk surga dan neraka. Hal ini diceritakan dalam epos Mahabharata, dalam kisah perjalanan Pancapandawa menuju akhirat. Dalam cerita itu diketahui bahwa Korawa yang semasa hidupnya diceritakan cenderung berbuat adharma atau kejahatan, malah merasakan kehidupan di surga. Sebab ternyata di sela-sela karma buruknya mereka pernah berbuat baik ya Tribuners. Begitu juga Pancapandawa, meskipun selama hidupnya mereka terkenal sebagai penegak dharma atau kebenaran, namun tetap merasakan kehidupan di neraka. Sebab di sela-sela karma baiknya, mereka juga pernah melakukan hal yang buruk, baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Kita menikmati kehidupan di surga dan neraka tergantung dari karma kita. Kalau kita lebih banyak berbuat buruk, berarti waktu yang kita habiskan lebih banyak di neraka. Begitu juga sebaliknya. Jadi kendati demikian, dalam pandangan agama Hindu, setiap roh pasti merasakan surga dan neraka. Surga diterima sebagai ganjaran terhadap karma baik. Neraka adalah ganjaran daripada karma buruk, sehingga dia wajib menerima neraka. Jadi itulah pandangan Hindu mengenai surga dan neraka. Dan dalam Hindu tidak ada surga dan neraka yang abadi. Keabadian dalam Hindu adalah moksa. Nah, demikianlah Tribuners, semoga mencerahkan. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.